Adik sekolah minggu. Hari ini kita kembali dalam ibadah sekolah minggu tanggal 23 Mei. Perkenalkan, nama Abang tetap Bang Farel. Sebelah Abang Kristian dan gimana adik-adik, sehat kan? pastinya Bang. Oh pastinya Kak Bang. Sebelum kita ibadah, kita akan angkat lagu pujian kita, Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Kita akan angkat lagu pujian kita yang kedua, Yesus itulah satu-satunya. Kita akan bernyanyi, mari masuk. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu mulai dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami, para pelayan-Mu, guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu HKBP Indra Kasih dapat beribadah. Ya Bapak, kata meskipun di dalam ibadah online, tapi kami yakin dan kami
penyertaan selalu menyertai kami di dalam ibadah kami ini. Kiranya sertai ibadah kami ini mulai dari awal, tengah hingga akhirnya nanti. Dan berkati juga kami para pelayan yang bertugas pada hari ini. Dan kami juga mohon pengampunan atas kesalahan dan dosa yang kami perbuat, karena kami tahu bahwa kami ini adalah manusia yang berdosa di hadapan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lagu pujian kita dari buku ND 435 Mar Olop Olop Tondiki. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah, semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya anak-anak, hukum Taurat untuk kita hari ini tertulis dalam Tita ke-7. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Jangan engkau berzina. Mari kita berdoa, mari kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik, kita akan bernyanyi kembali dengan judul lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Maju,
Mari kita sama-sama mengucapkan pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk kita minggu ini ada tertulis di Titus 3 ayat 5, begini bunyinya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian, mari kita sama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Akan masuki doa pengampunan Imam Rasuli. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat lagu pujian kita, Tiap Langkahku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sambil kita bernyanyi, Roh Kudus Kau hadir di sini. Di sini
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu pada hari ini, terkhusus bagi kami anak-anak sekolah minggu yang akan melakukan ibadah streaming kami Tuhan. Tuhan berkati kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, biarlah firman-Mu lebih dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 18. Ayo dibuka semua Alkitabnya, biar sama-sama kita membuka ya anak-anak. Inang Margaret akan baca dari sini, anak-anak mengikutinya. Kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 18. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan turunan-turunanmu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga di atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Anak-anak sekalian, minggu kita hari ini, tanggal 23 Mei, adalah minggu Pentakosta pertama. Anak-anak tahu, Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus dari sorga buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita telah mengalami banyak kejadian, banyak peristiwa yang telah kita peringati anak-anak. Dan inilah dari kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dia telah naik kemarin ke sorga dan dia turunkan Roh Kudus kepada kita semua umat manusia yang percaya kepadanya. Kalau kita baca dalam Alkitab, anak-anak boleh baca nanti dari ayat Kisah Para Rasul, ayat 2 itu boleh kita baca semua. Di situ terjadinya Roh Kudus, turunnya Roh Kudus atas orang-orang percaya, atas murid-murid Tuhan Yesus berupa lidah-lidah api. Mereka berkumpul di suatu tempat dan terjadilah seperti di ayat, boleh kita lihat nanti di ayat yang Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 3, kita boleh baca di situ ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, lidah-lidah api itu adalah Roh Kudus. Anak-anak tahu apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Pribadi Allah itu sendiri turun atas mereka.
Tuhan telah di sorga, tapi tidak membiarkan kita di bumi sendiri, tidak. Tuhan tetap menantikan kita di sorga. Roh Kudus-Nya lah yang dicurahkan buat kita semua. Buat anak-anak yang percaya. Inang Margaret yakin anak-anak sekolah minggu HKBP Indra Kasih adalah anak-anak sekolah minggu yang percaya, yang takut akan Tuhan. Lidah-lidah api yang dinyatakan Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus. Sehingga orang yang percaya di tempat itu mendapat Roh Kudus. Mereka boleh berbicara satu dengan yang lain dengan bahasa yang tidak tahu mereka. Sementara mereka itu adalah orang Yahudi. Tapi mereka bisa berbicara dengan bermacam-macam bahasa. Tapi mereka mengerti apa yang dibicarakan satu dengan yang lain. Roh Kudus itu Tuhan curahkan atas mereka karena Tuhan mau pakai mereka. Untuk apa anak-anak? Untuk menyebarkan nubuat-nubuat yang baik. Untuk menyebarkan nubuat mujizat-mujizat yang telah dilakukan Tuhan. Seluruh dunia mereka bersebar. Setelah turunnya Roh Kudus, mereka bersebar ke seluruh dunia. Dan mereka memberitakan nubuat-nubuat Tuhan Yesus. Dari mulut mereka berbicara tentang mukjizat Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus buat kita, buat manusia yang berdosa ini. Tuhan telah tebus kita. Ya anak-anak, turunnya Roh Kudus bukan hanya untuk orang tua saja. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, sampai yang tertua. Tapi untuk orang yang percaya. Hanya untuk orang yang percaya. Inang Margaret yakin anak-anak juga di rumah percaya kepada Tuhan. Sehingga kita boleh mau diberikan Roh Kudus sama Tuhan. Loh Inang Margaret, kami anak-anak kok diturunkan Roh Kudus? Bagaimana caranya? Ya, anak-anak juga diturunkan Roh Kudus. Caranya bagaimana? Dengan perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita, itu juga kita sudah turunnya Roh Kudus. Keluar perkataan yang baik, jangan yang jahat-jahat. Jangan kita suka cakap kotor. Berkatalah yang baik, bertutur kata yang baik, menjawab orang yang lebih tua dari kita, baik dan sopan. Itu juga kita bernubuat. Anak-anak sekalian, seperti yang kita ketahui, seperti firman Tuhan minggu kemarin, di situ juga kita diajarkan untuk berdoa. Berdoa juga kita bernubuat. Karena berdoa itu bukan hanya kita saja kita doakan, saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita, orang yang kita benci juga kita doakan. Kenapa? Itulah yang diinginkan Tuhan. Ya anak-anak. Jadi Roh Kudus yang turun atas kita, biarlah menjadi berkat semua orang. Apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang diinginkan Tuhan. Yang baik, nubuat-nubuat yang kita boleh ceritakan kepada saudara-saudara kita. Tuhan menurunkan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus, kepada orang-orang percaya, karena Tuhan pakai mereka dari mulut mereka. Begitu juga anak-anak sekolah minggu. Mari kita bernubuat dengan cara bagaimana? Seperti yang Inang Margaret bilang tadi, kita boleh berbicara dengan baik, bertutur kata dengan sopan, menjawab orang yang lebih tua dengan kita lebih sopan. Dengan begitu, kita juga
bernubuat buat orang. Ya, kita menghibur teman kita yang sedih. Bukan kita olok-olok, tapi kita hibur dia. Mari saudara, ayo teman. Karena kita adalah sama-sama anak Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan pada kita anak-anak sekolah minggu. Karena Roh Kudus pada hari ini, pada Minggu Pentakosta kita hari ini, kita diajarkan. Kita diberikan Roh Kudus kepada Tuhan. Untuk kita diberikan Roh Kudus. Apa kita tidak bersukacita? Menjadi anak Tuhan adalah sukacita yang besar. Menjadi anak Tuhan adalah kesenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan pakai kita. Ya. Anak-anak juga nanti kalau sudah besar bisa dipakai Tuhan lebih meningkat lagi. Dipakai cara bagaimana? Apa yang ada pada diri kita bisa menjadi talenta, bisa menjadi persembahan buat Tuhan, bisa menjadi nubuat. Kita memberitakan nubuat-nubuat Tuhan. Inang Margaret percaya anak-anak di rumah itu anak-anak yang baik. Biarpun di masa pandemik begini, anak-anak tetap mengikuti ibadah streaming kita. Semua kita bersukacita, apapun kondisi kita, apapun keadaan kita tetap memuji Tuhan. Di Minggu Pentakosta ini, mari anak-anak kita beritakan Injil, kita beritakan mujizat-mujizat Tuhan dengan seperti yang Inang Margaret bilang tadi. Ya, Tuhan itu baik. Kita telah merayakan banyak perayaan-perayaan, sehingga pada ujungnya Tuhan naik ke surga dan dia menurunkan Roh Kudusnya buat kita semua untuk menemani hidup kita. Anak-anak sekolah minggu, bagaimana cara kita lagi untuk bisa berbuat sama Tuhan? Seperti khotbah minggu semalam, itu diajarkan kepada anak-anak, kepada kita, cara berdoa. Ya, cara berdoa. Cara berdoa yang baik bagaimana? Cara berdoa perkataan kita kepada Tuhan bagaimana? Berdoa itu tidak hanya kita sendiri kita doakan. Kita juga mendoakan teman-teman kita. Cara kita berdoa kepada Tuhan, berbicara langsung kepada Tuhan. Kita sudahi firman Tuhan hari ini anak-anak. Sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu bersama-sama anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi mereka. Biarlah firman-Mu hari ini Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas anak-anak yang ada di rumah. Apapun keadaan mereka pada saat ini Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Biarlah juga berkati pendidikan mereka, berkati tubuh mereka agar terhindar dari sakit penyakit wabah pada saat ini Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Kami tetap serahkan hidup dan jiwa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa melalui anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan tutup ibadah kita ini. Untuk itu adik-adik abang undang untuk bernyanyi dari buku Ende Sombama Jehovah Debata. Jehovah Debata.
kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dan dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin.